Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi. Sebelumnya perkenalkan. Gak kenal. Apa ini perkenalkan boleh? Ya, maka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mariana. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Syahwala yang saat ini sedang menempuh magang di kantor TPRI Purwakarta. Jadi pada hari ini saya ingin mengekspos mengenai maskapai Garuda Indonesian Airways atau PT Garuda Indonesia atau Garuda. Jadi dimulai dari siapa nih Garuda Indonesian Airways sebenarnya. Jadi Garuda Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan milik negara maupun BUMN di sektor industri transportasi udara. Dengan jumlah total 210 armada, Garuda Indonesia menjangkau 48 rute domestik dan 22 rute internasional. Kita tarik mundur lebih jauh, bagaimana sejarah awal dari Garuda Indonesian Airways ini berdiri. Jadi pada tanggal 1 Agustus 1947, maskapai nasional Belanda itu mendirikan KLM yang berubah menjadi KLM IIB, menggantikan yang sebelumnya itu KMIAM. Dan di tahun 1949, sumbangan pesawat Douglas DC-3 dari Aceh yang diberi nama RI-001 Selawat. Pesawat ini didapat dikarenakan Bung Karno pada waktu itu melakukan pidato di Aceh. Dan dengan upaya dari Tengku Muhammad Daud Bere, makanya bukan Bere lah, kayak orang Indonesia. Kalau orang Aceh tahu Bere namanya. Sorry Pak, Bere. Jadi beliau yang mengumpulkan dan mengajak masyarakat Aceh baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah mengumpulkan emas untuk disumbangkan sebagai modal pembelian pesawat Douglas DC-3. Makanya diberi nama RI-001 Selawat. Dan di tanggal 26 Januari 1949. Komunikasi buat, kayak nggak nampak gitu, oke. Oh iya, kayak minta film ini, nanti kita buat video yang bagus. Oke. Jadi di tanggal 26 Januari 1949 itu merupakan penerbangan pertama dari India menuju Myanmar, sekaligus diperingati sebagai hari berdirinya Garuda. Panjang masih tagnya. Saya terlalu banyak sejarahnya, padahal saya tentang kasus keuangan Garuda apa itu. Karena kan biar sampai 1,5 menit Pak. Oh, nggak usah banyak kali terlalu panjang ya, bosan dengannya ya, nggak ada masalah di situ. Sip. Kita masuk ke ini Pak ya. Ke sebelumnya Garuda itu banyak skandal ya Pak gitu. Jadi Marwah udah merangkum beberapa skandal sebelum nantinya menjelaskan yang masalah laporan keuangan di tahun 2018. Itu yang pertama ada skandal Garuda itu atas pembelian pesawat terbang yang dilakukan oleh manajemen maskapai Garuda sendiri. Nah, di tahun 2019 itu mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Bapak Emir Syah itu diduga menerima suap sebesar 1,2 juta euro dan 180.000 US dollar atau senilai total 20 miliar serta dalam bentuk barang. Itu yang tersebar di Singapura dan Indonesia Pak. Jadi perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris Rolls-Royce diduga memberikan suap di atas pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005 sampai dengan 2004 untuk Garuda Indonesia. Jadi pemberian suap atas pembelian pesawat Garuda ini dilakukan melalui Sutikno Sudarjo, yaitu beneficial owner College International PTI. Sutikno Sudarjo. Yang berlokasi di Singapura, Pak. Ini adalah perusahaan perantara atas pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS untuk Garuda. Yang kedua, itu ada Garuda Indonesia itu pernah dikenakan denda senilai 150 miliar oleh pengadilan Australia. Nah, hal ini terjadi. Kenapa didenda? Karena ini Pak, menjatuhkan hubungan denda itu sebanyak 90 juta atau 150 miliar pada Garuda Indonesia ini disebabkan terlibat. Jadi Garuda ini di tahun 2003, antara 2003 dan 2009 itu terlibat dalam praktik kartel Pak, dengan maskapai lainnya dalam mengatur pengiriman kargo. Kok bisa didenda sama pengadilan? Siapa yang tuntut? Ketahuan kayak Pak. Ketahuan sama mana ada ketahuan. Maksudnya gini, biasa kalau mendenda pihak Garuda misal nggak menjalankan perintah pengadilan, didenda ditambah lagi. Bandel kali. Ini kok bisa didenda lagi? Padahal kan sudah ada keputusan pengadilan sebelumnya kan? Didenda lagi. Nggak ada gitu ya? Lanjut tadi kita cari. Iya, Pak.
Hah? Orang paling kecil. Aku yang kecil, oke. Masalahnya ya Pak. Oke, boleh lanjutkan. Jadi di masalah 3 yang diangkat adalah Direktur Garuda Indonesia itu rangkap jabatan. Nah ini yang Itu siapa yang Emil Sattah itu? yang Julian dan Nur Cahyo Pak. Ya. Rangkap jabatan dengan Fikri Ilham Kurniansyah. rangkap jabatan di mana? Di Garuda juga atau di mana? Di Garuda enggak Pak, jadi itu yang salah karena berada di satu divisi gitu Pak, berada di satu perusahaan yang sama. Oke, nanti kita kali baca dulu apa yang udah. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang ahli oke. Jadi tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan itu dilarang merangkap Pak, menjadi direksi atau komisaris apabila berada di dalam pasar yang sama gitu. Jadi keterkaitan erat di bidang yang sama dan menguasai pangsa pasar yang menyebabkan terjadinya monopoli. Kayak dilarang gitu Pak. Garuda ada lagi, Garuda kan cuma satu, kayak mana ada direksi Garuda yang lain lagi? Perusahaan penerbangan Garuda satu. Ada lagi yang lain? Anaknya Pak? Anak perusahaannya. Anak perusahaannya. Bukan Garuda namanya, Link, Citylink. Iya, Link Pak. Apa lagi? Citibank yang lain. Merpati anaknya juga kan? Iya. Itu kalau Garuda anaknya Merpati, kalau cucunya lagi Tulu, Guru Pipit. Ada juga, oke. Aja yang keempat itu Garuda juga pernah menyelundupkan moge, Harley, dan sepeda Brompton Pak. Jadi aksi penyelundupan. Siapa nama yang direktur Garuda yang menyelundupkan moge? Ari Askara. Hah? Ari Askara. Ari Askara. Iya. Oh iya. Jadi aksi penyelundupan via Garuda atas Harley Davidson dan sepeda Brompton itu membuat negara mencatat kerugian mulai dari 532 juta sampai 1,5 miliar Pak. Jadi kerugian ini itu dihitung berdasarkan kerugian bea cukai atas masuknya selundupan moge dan motor ini. Biaya masuknya ya. Oke. Nah, jadi sekarang baru kita masuk ke skandal laporan keuangan Garuda Indonesia Airways tahun 2018. Oh iya. Jadi hal ini bermula dari dua komisaris Garuda, yaitu Bapak Khairul Tanjung dan Bapak Doni Oskaria, itu menolak menandatangani laporan keuangan dia di tahun 2018 Pak. Jadi pada tanggal 28 Juni 2019 itu PT Garuda Indonesia resmi dinyatakan bersalah dan dikenakan saksi oleh beberapa lembaga. Siapa? Kemenkyu Pak. Kemenkyu. BI. Oh iya. Oke. Jadi kita bedah apa yang menjadi kejanggalan laporan keuangan dia di tahun 2018. Di awal kita mundur sedikit di tahun 2017 itu pendapatan usaha dia itu berkisar di angka 4,18 miliar US dollar dengan beban usaha senilai 4,24 miliar US dollar. Di 2018 pendapatan usahanya itu berada di nominal 4,37 miliar US dollar dan dengan beban usaha senilai 4,58 miliar US dollar. Di kuartal 1 2019 itu pendapatan usaha ada di kisaran 100,10 miliar US dollar dan beban usahanya adalah 1,05 miliar gitu. Nah, di tahun 2017 dan 2018 itu laba bersih berada di angka perak. Artinya apa? Artinya rugi. Di kuartal 1 2019 baru ada laba bersih senilai 20,48 juta. Namun 20,48 juta US dollar. US dollar Pak. Itu kan adalah perusahaan-perusahaan. Nah, jadi yang menjadi kegagalannya di mana ini? Di tahun 2014 yang awalnya itu seharusnya rugi, tiba-tiba mendadak untung nih. Timbul kecurigaan. Tahun 2018 ya? 18 Pak. Tiba-tiba untung nih. Nilai berapa? 0,81 juta US dollar. 0,81 juta US US dollar. dollar. Kalau nggak pakai juta berapa tuh? 800. Gimana Pak? Kan tuh 0,81 juta US dollar. Kalau bukan 6 juta, kayak apa biasanya? 810 juta. 810. Ayo. Oh, kalau sanksi tidak jelas. Berapa ayo? Karena USD. Ya dalam US dollar, kalau bacanya kayak mana kalau di Indonesia kan? Bukan dalam rupiah. Di Indonesia kan 0,8 juta, 0,81
juta rupiah atau setara dengan 810.000 rupiah. Itu 810 juta dolar, 810.000 dolar, ya kan? Oke. Jadi kejanggalannya cuma berasal dari satu akun Pak yang dicurigai, yaitu pos pendapatan lain-lain bersih yang melibatkan PT Mahata Aero Teknologi itu senilai 239,94 juta US dollar atau senilai kurang lebih 3 triliunan gitu. Dengan rincian berapa juta? 239,94 juta US dollar. Berarti sementara laba bersihnya 0,81 juta. Sementara pendapatan dari PT data ini 230 ya. Iya. Berarti dia nutupi kerugian yang lain ya? Iya Pak, jatuhnya gitu. Nah, jadi dengan rincian pendapatan itu ada hak pemasangan konektivitas 135 pesawat Gia senilai 131,94 juta US dollar. Yang kedua itu pendapatan hak pengelolaan layanan hiburan dan manajemen konten itu senilai 80 juta US dollar Pak. Jadi di tiga ada bagian bagi hasil dari PT Sriwijaya Air itu senilai 28 juta US dollar. Itu rincian pendapatan dari pos pendapatan layanan bersih yang melibatkan PT Mahata Aero Teknologi. Nah, 4 kejanggalan di dalam laporan keuangannya adalah yang pertama, kesepakatan 15 tahun dan kas basis akrual gitu Pak. Nah, rupanya 15 tahun ya? 15 tahun Pak, tenornya itu seharusnya dibayarkan 15 tahun, namun dicatat secara akrual yang dimana piutang dijadikan pendapatan dalam satu waktu gitu Pak. Akrual namanya? Akrual Pak. Nah, ada akrual kayak gitu. Akrual kan pembagian berdasarkan beban periode. Iya Pak, seharusnya kan gitu Pak. Nah, itulah akrual itu. Mana ada akrual di kasar di depan? Cash basis kalau. Cash basis Pak, yang seharusnya itu basisnya akrual dijadikan ditulis. Salah lagi, mana ada cash basis? Kalau cash basis sudah diterima duitnya. Ini belum ada duitnya. Itu kejanggalannya Pak. Oh ya, ini sengaja saya ganggu kalian. Kalkulasi harus dibalik, nggak balik. Oh ya juga. Yang mana betul? Aduh, pusing saya. Aduh. Nah yang kedua Pak, itu bukti dokumennya nggak ada. Jika memang tenor 15 tahun itu bisa dicatatkan dalam satu waktu, bukti dokumen itu tidak memadai Pak. Nggak lengkap. Apa yang dokumen yang ada apa aja kalau bisa nggak memadai? Kan syaratnya itu Pak. Di awalnya itu dibuat kesepakatan secara 15 tahun, tidak ada dokumen membantu nih yang menjelaskan kenapa harus ditulis dalam satu waktu, sehingga bisa balikan dari keadaan rugi jadi untung. Oh iya. Yang ketiga itu belum ada kas masuk, kayak Pak bilang tadi. Jadi belum ada kas masuk, tiba-tiba secara angka ada nih, untung nih, tapi secara digital kan kok nggak ada uangnya gitu. Ya memang, karena memang kesepakatannya itu 15 tahun ke depan gitu. Yang keempat adalah insentif 28 juta kepada Garuda gitu. Nah seharusnya insentif ini dibayarkan kepada Garuda Pak. Awalnya itu seharusnya dibayarkan kepada Garuda, tapi dibayarkan kepada siapa? Sriwijaya Pak. Oh Sriwijaya. Yang ya Pak, bagi hasil dari PT Sriwijaya. Harusnya PT Mahata itu baginya ke dia Pak. Kenapa ke Garuda? Itu atas pendapatan apa kok di fee-nya kok jatuh ke Garuda? Pas pendapatan lain Pak. Enggak, maksudnya kok sampai ke Sriwijaya dibayar? Ya makanya itu jadi masalah Pak. Enggak, jasa apa kok sampai dibayarnya ke jasa ini Pak, bagi hasil bagian siapa dari layanan hiburan konektivitas ini Pak yang dari PT Mahata. PT Mahata ini mereka itu penyedia wifi on board pertama penerbangan. Jadi ya mereka itu cuma seputar pemasaran konektivitas, layanan hiburan, manajemen konten gitu Pak. Jadi itu jadi pertanyaan kenapa terlibat dengan Sriwijaya Air gitu. Sedangkan sini jelas-jelas dengan PT Garuda gitu Pak. Itu yang jadi kejanggalannya. Nanti kita bahas. Biar Bapak bahas bercanda itu sini. Jadi timbul pertanyaan kan Pak, perusahaan sebesar apa yang bisa bekerja sama dengan Garuda Indonesia dan bisa membayarkan tenor senilai kurang lebih 3 triliunan, yaitu PT Mahata Aero Teknologi. Itu PT Mahata itu Indonesia atau dari luar negeri? Indonesia Pak. Jadi PT Mahata Aero Teknologi ini adalah startup penyedia wifi on board pertama dalam sejarah penerbangan Indonesia, bukan dalam kalau Asia di dunia bukan yang pertama Pak gitu. Jadi dengan pendiri M. Fitriansyah gitu. Nah uniknya PT Mahata Aero Teknologi ini cuma hanya memiliki aset senilai 10 miliar. Jadi timbul pertanyaan bagaimana bisa suatu perusahaan bekerja sama, suatu perusahaan dengan nilai aset 10 miliar bekerja sama dengan PT Garuda, perusahaan BUMN yang kita tahu itu sebesar apa gitu, dan mereka harus membayarkan tenor 3 triliun, sanggup atau tidak ya? Jadi timbulnya di situ. Jadi waktu itu uniknya di tahun 2018 ketika
masalah ini lagi hype Pak, lagi heboh-hebohnya, dicari tahu siapa PT Mahata, itu nggak keluar Pak. Jadi dibuka webnya siapakah Mahata Aeroteknologi, itu keluarnya domain for sale gitu. Tidak domain for sale apa tuh? Kosong Pak, kosong. Oh, domain for sale ini ya, situs yang nggak ada ya punya. Nah, situs yang ada Pak gitu. Kosong gitu. Jadi hal itu yang makin bahwa memang yang cari siapa? Yang mencari domain itu siapa? Pihak Kemenq, pihak polisi atau siapa? Atau LSM mau tahu siapa ini? Oh, nggak ada. Kalau orang hanya dari CNBC Pak. CNBC. Iya. Oh, pihak ini ya, pemberita lah ya. Pihak pemberita. Bukan penyelidikan kepolisian. Wah, kosong, tinggal panggil aja. Direktur Garuda sini, mana orangnya nih? Pihaknya mana? Datang sini, mau Kan karena dari pemerintah mungkin Pak ya. Karena kan tahu. Garuda kan diagung-agungkan sekali. Gak apa-apa, ini kita kan lagi cerita ini. Kita orang awam, orang awam saya kasih tugas coba pelajari baru jadi pembicaraan yang menjadi menganalisa. Kan kita nggak masuk akses ke Garudanya, tapi berbagai informasi yang kita peroleh, ilmu yang ada, pemahaman kita, logika kita, oh kayak gini, oh jadi kayak gini ternyata. Oke, lanjutkan. Jadi akhirnya itu PT Garuda Indonesia terbukti melakukan pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan diberikan sanksi administratif itu berupa denda 100 juta Pak. 100 juta? Orang kali ya? Wah, gampang. Selain itu seluruh anggota direksi PT Garuda itu juga dikenakan sanksi administratif berupa masing-masing 100 juta karena melanggar peraturan Bapepam. Apa Bapepam? Bapepam. Bukan Bapepam, Bapepam. Kayak orang Batak yang ngomong pakai bukan ya lah, pakai bukan Bapepam, Badan Pengelola Pasar Modal. Ini tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan gitu. Sanksi administrasi itu juga dikenakan secara tanggung renteng sebesar. Apa makna tanggung renteng? Ya bagi-bagi gitu Pak. Kalau tanggung sama. Sama aja lah. Mana ada bagi-bagi? Bagi rata. Bukan, bagi rata untuk kalau tanggung jawab renteng. sama-sama. Sebesar 100 juta juga kepada 100 juta, makanya ya. Pada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris PT Garuda Indonesia yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia, berarti kecuali Bapak mana nih? Pak Eri Tanjung tadi Pak, yang orang tadi. Wah, komisaris yang menolak menandatangani. Oh iya. Kecuali mereka berdua gitu. Kecuali kayak Tanjung dengan Doni Askara. siapa? Doni Askara. Doni Askara. Siapa Doni Askara ya? Nah, tuh nanti kita kayak ada topik ini kita yang penting informasi tentang lika-liku Garuda. Udah, habis? Belum Pak. Oh iya, saya sampai 1,5 jam masalahnya. Belum Pak. Ini baru ada bahas ini. Jam apa dah? Di tahun 2021 Pak. Ini juga menarik. Oh iya, ini penting ini 2021 dekat kita. 2021. Karena kan pandemi ya Pak ya. Ya. Nah, jadi di tahun 2021 itu Indonesia mengalami ya ada pasti kerugian Pak. Indonesia atau Garuda? Garuda Pak. Oh Garuda. Jadi 2020 itu rugi bersihnya senilai 2,5 miliar US dollar. Miliar, banyak kali ya. Karena Itu karena udah nggak diakui pendapatan tadi atau pendapatan tetap ada nih rugi itu lagi? baru Pak. Jadi kan karena di tahun 2018 itu kan setelah dibuat diperbaiki lagi laporan kan mereka rugi Pak. Oh, tetap Jadi rugi. dari tahun 2017, 18, 19, 20 itu rugi-rugi aja udah Pak. Jadi dari jangka waktu Januari sampai Mei 2021 itu rugi bersih juga Pak. Tapi nggak banyak, cuman 714,8 juta US dollar gitu. Nah dengan pendapatan di tahun 2020 itu senilai 1,01 miliar. Jadi dan ada perbaikan di Januari sampai dengan Mei 2021 itu hanya berkisar 368 juta US dollar, nggak sampai miliar lagi. Dengan liabilitas di tahun 2020 itu 9,57 miliar US dollar. Dan dari jangka waktu Januari sampai dengan Mei 2021 itu berkisar di 9,85 miliar US dollar. Jadi itu apa? Jadi kalau Oke, saya cut dulu. Kalau bisa nggak tarik total aset Garuda, PT Garuda sekarang berapa? Ada apa sebut tadi di atas? total aset apa? Total asetnya, kekayaan maksudnya. Masa tiap tahun miliaran dolar rugi, habis lah nanti ya, nggak ada lagi duitnya ya. Di banking Pak pemerintah. Iya, Jadi yang membagi kan semua aset kan. Ini namanya laporan keuangan kan. Berapa total asetnya? Total aset kan
aset lancar, aset tetap, aset lain-lain. Totalnya berapa? Terus sebanding dengan pasifa kan. Nah, pasifa itu sudah mencatat juga kerugian dan seterusnya. Coba cari data kalau cepat marwah itu ada. Karena gini, kalau asetnya tiap tahun berkurang terus, lama-lama nggak ada lagi asetnya. Ya, itu kita bahas nanti Pak. Apanya? Kita bahas. Oh ya, oke. Jadi dengan rehabilitas di Januari sampai dengan Mei itu kan senilai 9,8 miliar. Justru lebih besar dari tahun 2020. Rehabilitas sih Pak. Oh, rehabilitasnya. Rehabilitasnya, kewajibannya gitu. Nah, ekuitasnya di tahun 2020 itu berada di minus Pak. Ekuitasnya, modalnya. Karena liabilitasnya itu udah lebih besar nih daripada asetnya Pak. Iya. Karena total aset Garuda itu cuma di angka 4,41 miliar US dollar. 40 ke 44? 4,41 miliar US dollar. Kecil ya? Kecil Pak. Gadget tiap tahun udah $2 miliar. Bukan luar biasa kita bahas dunia ini. Oh, nak saya kasih tugas ini. Jadi karena liabilitasnya itu lebih besar daripada aset, makanya ekuitasnya itu berada di titik minus Pak. Jadi di 2020 itu minusnya di 1,99 miliar US dollar. Di jangka waktu Januari sampai dengan Mei 2021 itu minusnya di 2,71 miliar US dollar gitu Pak. Nah, padahal dengan kejadian ini, padahal Garuda itu udah melakukan pengurangan karyawan, yaitu dengan mengadakan program pensiun dini gitu Pak. Jadi kalau udah mengurangi karyawan bisa untung, enggak juga? Gitu. Saya kira bisa untung. Nah, jadi pengurangan karyawan itu sebanyak 1.099 karyawan. Dan setelahnya pun disebutkan bahwa masih ada perampingan SDM Pak gitu. Masih ada karyawan-karyawan yang memang harus di-cut gitu. Masih belum sanggup dibayar gitu Pak. Jadi kenapa liabilitas kan tadi kita dengar nih Pak di 2001 di rugi bersih 2021, di pendapatan 2021 itu angkanya itu lebih sedikit dari tahun 2020 gitu. Nah, kok tiba-tiba liabilitasnya ini tiba-tiba tinggi di Januari sampai dengan Mei 2021, sedangkan di tahun 2020 itu enggak berada di titik setinggi itu gitu Pak, masih kalah tahun 2020. Alasannya karena tingginya harga sewa pesawat Pak. Ya. Itu yang meningkatkan liabilitasnya itu semakin tinggi gitu Pak. Sedangkan ada tinggi kali. Tinggi Pak. Apa, sampai sekarang pun upaya DPR kayak tahu ya. Cari Pak. Iya. Jadi sampai sekarang pun usaha DPR itu mereka itu masih nego sama laser gitu Pak. Sama apa? Laser. Oh, laser apa tuh? Orang yang nyewa pesawat. Ya pesawat ya. Boeing. Iya Pak. Airbus. Apa lagi? Nggak tahu lah. Dan seterusnya lah. Rolls-Royce tadi ya. Banyak Pak. Oh iya. Jadi utangnya itu 10 triliun yang belum dibayarkan selama pandemi gitu Pak. 10 triliun itu berapa miliar dolar? 10 triliun kita. Itulah dolar, dalam dolar berapa tuh? Nah, Ya kira-kira 8 atau 5 miliar dolar lah ya. Kan sekarang dolar berapa? Berapa rupiah $1? 15.000 ya? 14 sekian Pak. 14. Baru di dolar ya kemarin. Kayak hafal aja. Memang kayak gitu kita ketika kita kerja di pasar saham. Itu angka yang seminggu sebenarnya tuh dari orang gitu ini segini itu dayanya kita karena itu yang berkecimpung dalam imajinasi kita setiap saat. Oke. Ada lagi yang mau bicara? Masih banyak ya? Oh iya, 1,5 jam masa ngajuk harus banget. Oke. Jadi padahal di pandemi itu kita tahu Pak ya, jadi banyak rute yang ditutup gitu kan, pesawat juga nomboknya besar-besaran gitu, dengan rincian per bulan untuk biaya pesawat operasi itu senilai 80 juta US dollar Pak. Padahal itu hanya 41 pesawat yang beroperasi, tapi bisa setinggi itu gitu Pak. Bisa setinggi apa tadi? Apanya setinggi? Kalau ruginya atau apa tadi? Ini Pak, pembayaran per bulannya. Untuk operasi. Oh, biaya operasional. Biaya operasionalnya Pak gitu. 41 rute banyak lah tuh. 41 pesawat Pak. Enggak sampai dari setengah pesawat Pak. Total pesawat Garuda gitu. Oh, udah diciptakan ya. Tapi maksudnya itu gini, satu hanya dia pesawat bukan Banda Aceh Jakarta. Udah berhenti. Bisa 3 kali dia. Banda Aceh Jakarta ke Jogja, satu pesawat tuh. Ke Medan, Jakarta lagi. Bisa kayak gitu penerbangannya. Jadi walaupun satu pesawat, penerbangan dalam
12 jam itu bisa sampai 5 rute. Cuma karena pandemi Pak gitu. Ya. Tahun lalu lagi gini. Sudah Pak. Apalagi pandemi yang menyebabkan pesawat turun perawatannya? Karena tidak boleh full kapasitas. Duduknya harus jajar satu. Jadi kalau satu baris itu ada 6 kursi, yang diisi hanya 4 kursi, 2 kursi hilang, atau bahkan kapasitas misal ada 150 yang boleh diangkut hanya 50% kapasitas, 75 orang cuma, jadi rugi besar. Ya, tapi tetap harus bertahan karena kalau tidak dimanfaatkan makin besar rugi lisensinya, bukan lisensi, sewa pesawatnya kan besar, dan itu ketika sudah perjanjian pakai nggak pakai harus bayar gitu. Oh ya, lanjut. Masih banyak? Oh ya, sebanyak mungkin. Harus latih ngomong apa aja nanti. Baru kita bisa membahas luar biasa banyaknya. Jadi melihat di tahun 2021 laporan keuangan Garuda Indonesia itu udah berdarah-darah ya Pak ya. Ini memang mau pilot nih ya Pak. Jadi ada pernah dengar Ocean Blue, buku Ocean Blue? Nah ya, ada juga Red Ocean. Jadi Ocean Blue itu laut biru kan. Jadi kesempatan untuk berusaha itu banyak sekali, laut warna biru itu. Apa aja masih bisa kita jadikan objek usaha. Sementara Ocean Blue, Ocean Red ya mungkin, laut merah itu ada laut kecil, itu semua orang masuk situ benar-benar buat peluang usaha. Apa nggak berdarah usahanya situ? Nah kalau keuangannya berdarah, warna merah itu dari sampingnya. Ya merah-merah semua. Oh iya. Nah jadi karena melihat tadi lapornya udah nggak sehat ya Pak, jadi sampai BPK sendiri itu. Apa kalau BPK sendiri? Kita juga jangan sendiri lah. BPK sendiri, enak bilang sendiri. BPK juga. Jadi BPK juga itu meminta BPJS TK, BPJS Tenaga Kerjaan itu meng-cut-loss saham Garuda Indonesia Pak. Cut-loss. Apa tuh cut-loss? Cut-loss itu potong rugi. Apa tuh? Potong rugi Pak. Jadi karena dilihat mereka ini minta BPJS itu mereview investasi yang sudah mengalami kerugian cukup dalam gitu Pak. Jadi memang BPK sendiri pun sudah melihat gitu kerugian Garuda ini udah sering terjadi, nggak sedikit juga gitu, pemerintah banyak nomboknya gitu. Jadi di antara mungkin karena pandemi gitu, jadi BPK meminta pada BPJS TK tidak hanya Garuda saja, namun memang perusahaan-perusahaan yang udah mengalami kerugian cukup dalam gitu Pak. Salah satunya memang Garuda Indonesian Airways gitu Pak. Ya, oke. Jadi tiba-tiba salah satunya Garuda Airways. Memangnya kita sedang ngomong Garuda, apa? Yang lain juga sedang begini. Jadi simpulkan Pak, pertanyaan kita bersama gitu, bagaimana cara Garuda Indonesian Airways ini bertahan di tengah-tengah kerugian yang sambung nyambung gitu Pak. Nah pertama ada situ solusinya. Yang pertama, caranya oke. Ini caranya Pak. Kira tanya sama saya nggak tahu. Nah yang pertama itu dia mengembangkan bisnis usaha kargo gitu Pak. Yang kedua itu restrukturisasi cucu dan anak perusahaan. Tapi mereka nggak tahu. Restrukturisasi, oke. Tapi tidak disebutkan nih Pak. Ada siapa ya? Nanti kita bahas. Kita menerawang supaya makin imajinasi kita, walaupun nggak ada teks, kita meraba-raba. Aku kan yang kayak gitu caranya. Nggak tahu, cari tahu apa ya. Seperti gimana, apalagi dengan informasi terbuka luar biasa. Kita cari tahu. Oke, yang ketiga itu restrukturisasi suku Pak, yang jatuh suku. Apa tuh suku? Investasi syariah. Apa tuh? Investasi syariah Pak. Obligasi itu surat utang. Kalau bahasa Indonesia bond. Tapi yang syariah kan Pak? Ya suku kalau syariah. Itu yang jatuh tempo pada Juni 2020 ke Juni 2023 gitu. Oh di scheduling, ditambah lagi. Ya Pak. Akibat kalau ditambah lagi apa bunganya tambah lagi ya. Cuma jatuh temponya harusnya sudah bayar. Kita pending lagi ya, dan dengan kondisi yang memang keuangan, permasalahan manajemen dan seterusnya. Setuju di rapat pembahasan. Oke, terus? Nah yang keempat itu menjaga likuiditas perusahaan gitu. Nah uniknya
dia itu mendapatkan fasilitas khusus ekspor Pak. Khusus ekspor. Iya, Apa tuh? senilai 1 triliun gitu. Dipinjamkan. Apa tuh maksudnya? Dapat Pak gitu, dikasih gitu. Dia Dikasih oleh? untuk jaga pemerintah Pak. Oh. Jadi untuk jaga likuiditas kalian gitu. Nah, $1 juta. 1 triliun Pak. 1 triliun, oke. 1 triliun. Dicari-cari lah nama apa yang cocoknya nih. Ini untuk ekspor nih. Ya. Ekspor apa? Pokoknya ekspor lah. Ekspor aja dulu Pak ya. Kita ada Pendanaan untuk kegiatan ekspor. Ya. Mungkin kargo ekspor bawa emping linjung atau pinang. Di Pinang diekspor pakai Garuda. Wah ini kok Garuda bawa barang kargo nih. Oke, terus Iya. Terus ada fasilitas penundaan pembayaran pajak Pak gitu. Jadi pajaknya ada tapi boleh tunda. boleh tunda dulu, jadi boleh nggak bayar dulu. Jadi selamatin dulu gitu. Garudanya gimana gitu. Terus juga ada fasilitas penundaan pembayaran dari lessor, supplier gitu Pak. Penundaan apa? Penundaan pembayaran dari lessor Pak, lessor, Lessor. supplier gitu Pak. Oh, nunda ke lesornya. Ya. Misal sewa pesawat minta jadwal pending lah. Ya. Jadwal pending Pak. Jadi itu cara dia bertahan Pak. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh negara kita untuk menyelamatkan dia dari pilot gitu Pak. Nah, jadi DPR itu mendukung Garuda Indonesia Air tetap mengudara Pak. Gitu. Jadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Panitia Kerja atau Panja itu yang didirikan oleh Komisi 4 DPR itu menyepakati pelaksanaan Pak, atau eksekusi skema penyelamatan maskapai Garuda Indonesia. Salah satunya itu melalui proses PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang yang rekomendasi tadi Pak. Saya kira tadi di KPU yang zakat itu melalui KPU, bukan penundaan apa? Penundaan kewajiban pembayaran utang. Oh ya. Yang saat ini tengah berlangsung sebesar 139 triliun Pak dengan pemerintah yang sebelumnya pemerintah udah berencana Pak menggantikan dia dengan kita gitu. Tapi nggak jadi gitu. Nah, alasannya adalah kenapa dia nggak ditutup? Gitu Pak ya. Apa ya? Nggak ditutup. Nggak dipilotkan. Tidak dipilotkan gitu Pak. Alasannya kenapa? Alasannya karena dia itu merupakan perusahaan flagship Pak. Gitu. Apa Dia flagship? produk unggulan. Flagship. Kalau diibaratkan di BUMN, di Garuda ini adalah maskotnya gitu Pak. Kalau udah rugi apa? Rugi. Usaha aja terus. Usaha, tim besar, udah lama, udah berakar di situ Pak. Jadi oleh karena itu Garuda itu nggak akan pernah bangkrut Pak, karena di-backup oleh pemerintah. Nggak pernah bangkrut. Bukan Pak. Apa nggak pernah bangkrut? Misalnya pilih tutup. Maaf Pak. Oh, untuk saat ini, tidak ada dana untuk tutup oleh pemerintah. Jadi Ya. berapapun kerugian pemerintah tombol Ya, aja. yang penting ada dana bisa tutup nih, ada strategi ini begini. Bantu aja bisa nggak ya Pak ya? Ini sebenarnya pembicaraan ini menarik sekali, nggak cukup bahwa ini saya mau ajak yang lain, tapi nggak usah. Itu kapan aja nanti kalian waktu udah selesai nanti semester akhir datang lagi sini kita bicarakan tentang Garuda. Luar biasa nih Mas Arni. Bukan cuma catat jurnal penerimaan kas, beli kacang kuning kedelai 100 kilo berapa, ini luar biasa. Salah satu imajinasi duduk. Demikian banyak kasus, itulah akuntan yang harus imajinasi kalian mahasiswa akuntan ini, akuntansi ini. Lihat permasalahan bukan hanya yang kecil-kecil, tapi nggak bisa yang besar. Kalau yang kecil juga nggak tahu dasar-dasarnya, dasar pembukuan, gimana installment sale, apa tuh installment sale, main sale, nggak tahu kan nanti semester ke depan gitu. Jual cicilan, jual cicilan biasanya installment sale. Ada waralaba, ada apa? Itu kalau di kuliah itu cuma baru gantung. Oh ada ini ya, tapi prakteknya yang luasnya kita nggak tahu. Maksudnya mahasiswa nggak punya imajinasi ketika tidak melihat, oh kayak gini, kayak mana caranya ya, treatmentnya kayak mana ya, kok bisa akuntan itu di bawah mana untuk ngakali kayak gitu. Omset yang mau diakali berapa? 1 triliun, berapa miliar dolar keuntungan. Kan, digeser sedikit, udah berapa dapat? Mutia tentang apa kemarin? Enron. Enron juga nggak kalah serunya, lebih parah lagi di Enron. Itu karena udah dunia Pak ya. Bukan dunia, levelnya juga lebih rumit lagi. Tapi nggak, besok ada cerita ya. Besok atau nanti? Besok Sabtu, Sabtu saya minggu depan. Senin ya. Minggu depan udah nggak ada lagi, kalian udah selesai. Ada Pak. Kan tanggal 15. Tanggal 2 minggu lagi. Tanggal 7 hari Senin. Iya. Terus? Senin sekali lagi.
Oh ya, asal kalian masih semangat, boleh. Tapi kalau nggak semangat, kayak mana? Diajak ngomong aja kan, kami lagi zoom nih Pak lagi. Saya bodoh sendiri. Nggak mau ngomong, saya udah semangat ngomong kalian. Dengar, ya dah, nggak jadi ganggu kalian, lagi seru kan. Oke, dah habis. Lanjutkan, masih banyak. Banyak lagi apa ya? Kita juga jadi nambah ilmu kita ya, dengan ekspos dari Marwah ini. Nah, karena dari backup pemerintah ini juga Pak, yang bikin pihak eksternal itu masih percaya gitu, walaupun Masa percaya? Karena ada backup dari pemerintah Pak. Saya aja nggak percaya, masa pemerintah percaya? Karena orang itu lebih pintar lagi. Khairul Tanjung aja nggak percaya. Tapi nggak apa, dia Tapi dia nggak percaya, dia masih jadi komisaris nih, itu Pak. dalam bahasa ini. Ya. Karena bahwa saham Khairul Tanjung itu di situ di atas 50%, 51. Nah, strategi dalam pemilikan saham ketika dia punya kewenangan lebih ke 1%. 50. Kalau 50 kan masih ada kewenangan, tapi ketika dia udah 51, dia yang dominasi namanya gitu. Oke, lanjutkan. Nah, jadi berbagai persoalan yang ada di tubuh Garuda Indonesia itu tidak lepas dari ketatnya aturan bisnis penerbangan Pak, dan minimnya tekanan untuk mencapai target dari pemerintah. Minim. Oh, nggak ada. Nggak ada tekanan, jadi Garuda tidak pernah dituntut untuk Ya. harus seperti ini, karena apa? Merasa memang sudah besar, sudah berakar gitu Pak. Jadi imbasnya Bukan apa? itu, tapi ya nggak apa. Untuk saat ini itulah yang Mama pahami. Padahal banyak bukan banyak apa? Banyak kepentingan cash flow, tahu cash flow? Tapi berat. Oh. Jadi direksi nanti untuk pengambilan keputusan, jadi siapa anggota komisi yang membawahi ini jalan. Selain jalan nanti ada setoran ini Pak, biaya pendampingan apa itu, makanya anggota DPR itu gede kali pendapatan di luar formalnya. Makanya kalau orang mau jadi anggota dewan tuh apa aja bisa jual rumah, jual ini ya. Tapi kalau nggak jadi anggota dewan gila dia. Ada kayak mana, nggak ada lagi modal nih habis. Ini apa punya Mutia? Mutia kosong. Ya. Ya mau catat, tak sempat catat ya. Luar biasa capek kali, cepat kali kita berbicara. Apa lagi? Nah, jadi imbasnya itu direksi Garuda itu nggak punya tekanan Pak untuk Nggak punya kanan, nggak punya nggak kawan. punya tekanan untuk berprestasi gitu Pak. Nggak punya? Tekanan untuk Oh, tekanan, saya kira berprestasi. tekanan. Jadi nggak ada target juga nih untuk mencapai target tertentu, karena nggak ada. Itu siapa yang bilang nggak ada tekanan? Ini Beritanya ya, ini analisanya. dari pengamat Pak, pengamat Pengamat. UMR. Ya, itu dibilang nggak ada tekanan karena secara umum nggak pernah dituntut ya, makanya aja jalan mana. Padahal di dalam tuh kalau nggak ada tekanan saya aja mau jadi direksi, jadi direktur, duduk aja tidur saya, yang penting ada simpul. Tapi enggak, harus expose, harus ini, harus itu, harus tanya sama kepala divisi ini mana. Aduh, apa kerja pengajaran? Ya luar biasa, kalimat-kalimat motivasi. Tentu nggak semua orang bisa punya kesempatan menjadi direksi, dapat jabatan dan seterusnya. Lagi ya, ada lagi. Jadi di sekian banyaknya permasalahan di Garuda Pak, terus kerugian-kerugian yang tidak kunjung membaik juga gitu. Tengah-tengah itu Garuda Indonesia ini masih punya prestasi Pak. Apa lagi prestasinya? Jadi di tahun kemarin aja, di tahun 2021 itu dia mendapatkan pengakuan internasional Pak dari Skytrack World Airline Award 2021. Apa penghargaannya? 7 sekaligus Pak. Oh iya, Jadi 7 bintang. 7 nominasi. Oh, 7 nominasi. 7 nominasi Pak. Jadi di antaranya itu Best Airline Cabin Crew, Best Airport Service, Best First Class Airlines gitu. Terus Best Business Class Airlines, Best Economy Class Airlines gitu. Habis itu Best Airline Staff in Asia gitu. Terus ada juga COVID-19 Airline Excellence Award gitu. Jadi memang protokol kesehatan COVID-nya dinilai bagus. Luar biasa, bagus semua. Jadi terus dari pengakuan dalam negerinya sendiri itu ada Best Airline in Indonesia, Best Cabin Crew in Indonesia, terus Best Airline Staff in Indonesia gitu, Pak. Jadi tengah-tengah, tapi menurut juga Pak bisa ya Pak di tengah. Jadi memang itu penilaiannya tidak berhubungan dengan kondisi sebenarnya ya. Ya. Ini Yang tanya saya orang dapat pertanyaan dari mana? Oh ya, mas saya nanti kita bahas. Jadi pertanyaan catat ada apa boleh? Apa bisa menilai kayak gitu? Bisa. Oke, terus? Itu ya Pak, ditutup dengan prestasi ya. Udah, itu ditutup persentasenya karena itu. Biar bagus gitu Pak. Oh iya.
Dah. Ada hal yang baik juga dari Garuda. Ya. Oke. Udah. Pertama ya, sudah selesai. Udah. Demikian selesai. Berapa menit Marwa bisa? Kenapa? Ya. Di sini 43 menit, Pak. Oh, 3 menit. Hebat lah, 43 menit. Nggak usah sampai 1,5 jam lah. Tapi ada catatan yang sekian banyak lah. Dan pertanyaan terakhir lah tadi. Apa bisa Pak dengan babak belurnya Garuda, keuangannya itu semua dia bisa prestasi penilaian dalam praktik penerbangan, dapat layanan ekonomi terbaik best, kemudian apa lagi nggak tahu lah itu juga ya bisa-bisa aja. Karena apa? Keuangan dalam pelayanan, buktinya kami kalau naik pesawat Garuda tetap pilihan. Kalau saya mau ke Jakarta lebih mana Garuda, AC-nya dingin, dapat makanan bersih intinya. Nah itu berpengaruh dengan kalau utang bisa aja. Inilah butuhnya, bukan saya bilang akuntannya, dirut keuangannya. Jadi ada direktur umumnya, ada dirut keuangan, dirut pemasaran, dirut operasional, dirut apa sumber daya manusia dan seterusnya. Banyak urusan. Setiap organisasi besar kayak ini dia punya patronnya juga udah ada. Terus ketika ada reaksi, ada gejolak dalam tubuh organisasi, kita ini buat lagi, udah perlu direktur bidang teknologi, buat lagi. Tugasnya apa? Merencanakan teknologi dan seterusnya. Banyak. Bukan kalau ngurusnya cuma main game, nggak perlu direktur game, nggak usah. Tapi apa linknya? Ketika urusannya kecil, sisipkan aja ke urusan yang lain. Tapi ketika ini urusannya udah sangat besar, nggak mungkin tertangani oleh satu divisi. Berdiri dalam satu organisasi besar di bawah direktur umum dibentuk lagi. Oke, itu sangat banyak sebenarnya mau kalau dibahas tentang yang udah ini. Tapi apa intinya? Disinilah peran. Ini saya ya, ini kajian saya nih untuk Marwa. Minimal Marwa adalah luar biasa. Bukan pengetahuannya, sudah berusaha mencari informasi. Kemudian bagaimana presentasi ini agar menarik. Muatan apa yang perlu kita sampaikan di dalam, walaupun banyak informasi, tapi lihat waktunya. Waktu pun kalau sangat lama, bisa lama, tapi membuat itu menarik seperti apa. Ada poin-poin yang kita pengantar perlu kita buat pengantar. Tapi jangan terlalu sama kata semua bebannya dari awal sampai akhir. Orang ketika lagi ini jadi ngantuk. Tapi dari ini ketika wah ada masalah besar yang kita mau bahas ini begini. Sih mendengarnya. Wah ini harus hati ini menjadi presenter. Ya presenter lah kan di misal kuliah atau apa. Waktu 20 menit sekian harus kemas waktu presentasi. Jangan cukup Pak, saya banyak kali mau presentasi ya. Kalau kayak gitu nanti jadi asisten dosen ya. Kalau mau presentasi agak banyak jadi asisten dosen, banyak kesempatannya. Apa saya mau bilang, permasalahan Garuda ini sedemikian banyak per poin kalau mau diambil. Tapi saya ingin gambarkan misal seperti kejadian Kanjuruhan kemarin. Apa tuh Kanjuruhan? Yang di lapangan stadion. Stadion di Malang, stadionnya Arema Malang. Setelah kejadian, terus apa analisa apa lain? Pengamat tim TGF pemerintah, kok bisa kejadian seperti itu? PSSI nggak buat analisa sebelumnya, nggak buat evaluasi persyaratan tandingan. Ternyata ada di situ uji kelayakan pengelolaan penonton, bangunan, kemudian standar, misal ada kerusuhan, semua ada seperti itu. Setelah kejadian, kalau sebelum kejadian, udah beres saja, nggak apa-apa, gampang nih. Tiket kapasitas stadion cuma 35.000, ternyata yang masuk dalam lapangan sampai 42.000 orang. Kan nggak apa-apa, masih hidup juga orang, masih bernafas orang. Ketika terjadi seharusnya kerusuhan seperti itu, bagaimana penanganannya, kemampuan penanganannya, banyak juga urusannya. Kita cuma bilang bagaimana penanganannya, padahal itu operasionalnya sangat detail, harus diterjemahkan. Itulah ada statuta PSSI. Kalau internasional apa? FIFA udah harus kayak ini, harus gini. Nggak boleh pakai
gas air mata, bisa menyebabkan kecelakaan yang luar biasa. Jumlah orang yang sekian banyak nggak bisa dibuka, nggak ada pula yang buka pintu. Ternyata itu semua ada prosedur. Di dalam akuntansi juga gitu. Melihat satu BUMN besar, lihat laporan keuangannya aja, dengan lihat oh ini rugi perusahaan susah ini rugi, apanya rugi, mulai masuk di bagian mana ruginya, biaya apa yang paling besar yang kerugian. Itu kalian seorang sarjana akuntansi atau sekarang ini mahasiswa akuntansi, betul itu harus imajinasi kuat. Kok bisa apa lihat. Makanya kami kasih laporan keuangan laporan keuangan pemerintah, nggak usah baca banyak lagi, nggak tertarik karena belum imajinasinya itu belum ketemu. Nanti saya cari laporan keuangan Garuda kalau ketemu ya. Kalau kalian mungkin siang deh, biar makhluk lagi biar sampai mana banyak kali ini. BPK harusnya ada. Kebetulan saya kemarin ini IHPS tuh ada apa semua saya. Itu terus BPK gimana opini BPK terhadap laporan keuangan? Kan BPK meriksa tiap tahun laporan keuangan, atau entah ada pengecualian atau apa, atau saya lupa. Ternyata BPK pun tidak lepas dari dimanjakan oleh Garuda. Ternyata ketika mencuat kasus ini, kok bisa pendapatan Khairul Tanjung komplain terus sampai ke Menteri Keuangan, dibalikkan, dikonsultasikan lagi ke BPK. BPK kan karena sama seperti kata akuntan publik, BPK lebih besar lagi, ya pasti ngeles lah. Padahal di situ BPK sudah salah, mereka kok nggak bisa menemukan indikasi minimal perlakuan untuk pengakuan pendapatan yang lebih besar dilakukan di awal tahun. Nah, pengakuan pendapatan ini yang saya mau kasih tahu kalian. Apa untungnya bagi Garuda mengakui pendapatan itu di awal di tahun 2018 padahal uangnya belum ada? Keuntungannya di mana dapatnya bagi direksi? Apa Ayu? Pasti dia tanya, kan ngerti tanya bapak, susah kali. Nggak tahu. Kalau untuk pasar modal tahu, jadi apa keuntungan pasar modal? Gimana? Kalau kan ini karena perusahaan go public ya, Pak. Jadi kalau dia catatnya untung, dia orang menanam saham gitu, Pak. Beli sahamnya masih laku, bisa naik. Bisa naik gitu. Ya, saham Garuda ini apa naik atau enggak? Pernah pergi terus. Tapi kalau saham Garuda udah dilepas sama orang, maksudnya semua orang lepas, nggak ada harga saham Garuda itu udah tutup. Garuda udah kepercayaan orang nggak ada lagi anjlok. Biarpun dia masih bisa menerbangkan, alhasil bebannya jadi beban pemilik saham mayoritas. Kayak Tanjung apa mau saham yang dia tanamkan dia nggak, ketika dia misal butuh nggak ada yang beli sahamnya, terus Garudanya merugi terus, ke siapa tanggung jawab dia? Ini pertanyaan-pertanyaan yang BPR, mahasiswa akuntansi. Nah, saya lupa waktu saya baca ada sih di Majalah Tempo, kalau mau dicari juga ada, masih cari artikel. Yang jelas diminta untuk melakukan audit ulang BPK. Saya lupa entah jadi di audit ulang untuk 2018 atau enggak. Tapi tentu pasti harus diplomatis, enggak serta-merta kita ulang aja, nggak bisa gitu. Kalian juga kalau jadi akuntan harus, kita nggak ngotot lah, kita pakai yang lainnya lah, nggak bisa gitu. Jadi jasa profesional itu harus punya pertanggungjawaban. Begitu kita bilang, nggak mau lah, malas, hilang kepercayaan orang lain. Bukan satu untuk kakak aja semua, berarti nggak ada yang benar yang bekerjanya. Padahal proses mengauditnya itu luar biasa. Saya kasih tahu tentang kenapa ketika pendapatan itu diakui luar biasa, direksi yang mendapat keuntungan. Karena setiap tahun misal ndak pun dia untung, kerugiannya masih dapat fee, dapat bonus. Ketika tercatat keuntungan, prestasi luar biasa, Garuda hebat sekali ini. Makanya ketika ada pembagian laba saham itu bukan semua untuk pemilik saham. Pertama dibagi dulu 30% dari keuntungan
setahun itu untuk direksi. Direksi nanti ada pembagiannya untuk divisi, untuk berapa, untuk pegawai, insentif kan. Tapi direksi ketika diakui ada berapa juta dolar tadi dapat 0,81 810 juta dolar ya. 810 ribu dolar. Itu kalau dirupiahkan berapa? Dapat sekian. Dapat bonus, karena uangnya nggak ada. Dari mana uangnya nanti? Kan nggak ada uang. Baru pengakuan pendapatan aja ya. Padahal itu baru rencana, baru tekan kontrak. Ini untuk jangka waktu 15 tahun ya. 15 tahun dengan biaya operasional sekian, Garuda akhirnya selama 15 tahun akan mengeluarkan biaya sekian, pendapatan dari dibayarkan kembali oleh PT penyelenggara mata itu nanti sekian. Jadi ada keuntungan ya, kita akui sekarang ya di depan ya. Nah, ketika diakui, padahal PT Mata itu belum kasih duit apa-apa. Garuda sudah mengakui pendapatan, oke, secara pembukuan ada pendapatan, kasih aja. Ini prosesnya, kalau ada pendapatan kasih sana, uangnya mana? Tidak penting uang, yang penting ininya dulu. Cash flow itu kan dari mana aja, dari jual tiket, dari mana. Masalah nanti nggak cukup, kalau nggak cukup uang dalam operasional, pinjam lagi. Kalau di bank istilahnya call money ya, pinjam dari uang bank lain, butuh segera nih, ada beban nanti, ada bunganya, nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting direksi dapat. Direksi asumsinya apa? Nggak perlu pikir 15 tahun ke depan. Tahun depan mungkin direksi udah ganti, sudah aktif direksi tahun depan. Yang penting saat ini, ketika saya menjabat, saya dapat bonus. Itu yang dipentingkan. Seperti itu. Walaupun direksi tidak boleh menampakkan kali dia mata duitan. Proses perusahaan Goy Concert ini buat kehidupannya sampai 500 tahun ke depan. Jadi kita berpikir bagaimana strategi perusahaan ini masih tumbuh terus. Jadi tiap tahun harus bertambah terus. Ininya asetnya, jumlah pegawainya, kesehatan pegawainya. Makanya dengan isu atau apa bahwa Garuda semakin terpuruk keuangannya, cara mengatasinya gimana? Salah satunya mengurangi jumlah pegawainya. Pegawai protes, kami nggak mau, kami kan dapat kerja maksimal, masa kesalahan itu pakainya kami sumber pendapatan kami dari sini. Sampai mereka semua pegawai Garuda bersepakat bahwa mereka bersedia untuk saya matiin dulu yang ini. Oke. Mereka bersedia gajinya dikurangi 50%. Wah, 50% kecil kali, masih besar juga. 50% dipotong masih besar juga. Sampai ke di bawahnya tuh masih banyak duitnya tuh. Karena kerja di Garuda luar biasa, kemewahan luar biasa dibandingkan pegawai BPK banyak duit orang itu lagi. Ya, sesuai dengan tingkatannya lah. Kalau di sini CS-nya mungkin gajinya 2 juta, di sana mungkin 10 juta nih CS. Tapi kinerjanya bagus. Di sini kalau kita lihat CS itu, gimana? Kalau sana nggak ada tempat yang nggak bersih dan mandornya, pas supervisornya itu luar biasa ini. Nah, biaya yang tinggi berpengaruh ke pembiayaan perusahaan jauh lebih mahal. Enak naik Garuda, tiketnya juga lebih mahal kan. Tapi dengan skalanya yang besar, mereka bisa mengatur biaya itu menjadi lebih smooth. Istilahnya smooth ini. Dengan layanan yang besar, mereka bisa atur bahwa itu tidak jadi beban terlalu besar. Dan karena perusahaan yang udah besar, biarpun harus keluarkan duit segini banyak, nggak apa, tenang aja. Yang penting image kita masih bagus, perusahaan yang di papan atas. Padahal kerugiannya udah luar biasa kan. Jadi kalau dalam operasional perusahaan seperti itu, uang nggak ada lagi. Oh ya, yang penting komitmen bayar aja dulu, catat pinjaman dari mana lagi, enggak dibayar sana lagi, oke ini lagi saham, jual saham, ada lagi cash flow lagi, dapat suntikan dana lagi, utang udah semakin banyak nih, bayar ini sewa pesawat nanti tunda ya, kayak kemarin kok kayak kemarin tadi makan cerita penundaan kewajiban. Berapa kewajiban? $1 juta, banyak kali $1 juta, berapa rupiah tuh? 10 miliar, $1 juta. Nggak apa, nggak kecil lah, $1 juta bisa kita usahakan. Karena kan tiket pesawat jual masuk terus. Jadi sedemikian uang berputar-putar itu, siapa yang ruginya?
akuntan seniornya yang mampu berpikir. Jadi catat lagi, bukan hanya mencatat yang ada di atas berapa, tapi mensimulasikan proses uang akan mengalir kemana. Itu kemampuan seorang akuntan. Gitu Mutia, jangan bayangkan yang ecek-ecek ini. Ada tugas, udah pusing aja tak kuat, mikirnya nggak punya bayangan. Jadi kepala kita ini harus kita besarkan lagi, harus punya imajinasi yang jauh lebih besar. Kayak mana mau nih? Ada, ketika ada lagi ide buat ini, ya ada potensi uang, bagaimana mengelolanya, sumber-sumbernya apa, pengelolaannya apa, kapan pengakuan pendapatannya. Balik lagi tadi tentang perusahaan apa mata tadi, PT Mata tadi, mata apa seperti itu. Padahal dia asetnya cuma 10 miliar realnya, tapi dia bisa memberi keuntungan 3 triliunan ya. Kapan pendapatan duit dia akui, kok bisa dia bayar? Gak perlu besar biayanya. Dalam perusahaan kita juga gitu. Kita bisa, atau perusahaan perorangan, kita yang penting punya potensi. Kemampuan seorang marwah ini apa? Sarjana akuntansi bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan yang marwah buat. Bisa prediksi besar lah pendapatan untuk setahun 3 miliar bisa apa? Cuma caranya buat ini. Enggak, uang di tangan nggak ada, bisa karena kalian atau semua hutang, bayar hutang, semua ada pendapatan. Sama seperti ini jasa entertainment ya, apa tadi yang ditawarkan oleh konektivitas wifi Pak. apa? Konektivitas wifi. Saat ini di semua pesawat, kalau kita naik pesawat semua harus mati handphone. Kenapa? Ketika handphone kita hidup, ini dia apa? GPS dia atau apa? Dia mencari data, mencari konektivitas ke BTS yang ada di bumi. Jadi itu akan mengganggu sinyal dari transponder dari pesawat itu. Jadi nggak kuat. Pesawat itu perlu komunikasi dengan ATC. ATC itu apa tuh ATC? Traffic apa gitu. Itu ATC lah sebutannya. Traffic center ya. Traffic center. Apa A-nya apa? Air. Traffic center. Jadi ketika handphone semua orang hidup dalam pesawat itu menjadi terganggu, jadi putus suara lagi ngomong apa. Jadi memang pesawatnya dimatikan. Nah dengan ada teknologi konektivitas wifi ini, artinya nanti di dalam pesawat akan dipasang alat yang bisa penumpang bisa menikmati konektivitas wifi. Semua orang butuh, mau nonton, mau WA, masih bisa berhubungan ketika dalam pesawat. Syaratnya apa? Harus bayar. Bayarnya berapa? Sekali berapa tak apa-apa, kepuasan orang bisa. Kalau terlalu mahal orang mau beli. Terlalu murah nggak punya potensi pendapatan yang memadai. Jadi setiap itu nanti dibebankan dalam tiket pesawat 50.000 udah bebas. Kalau kita di darat berapa 50.000 itu bisa untuk 2 minggu. Kalau di darat sekali penerbangan 2 jam. Luar biasa. Jadi kita ini, handphone kita ini sebenarnya kita menggunakan data. Siapa yang menyediakan data itu? Dikeluarkan biaya nggak untuk kita untuk ini? Apa ya minya? Enggak, ya Pak. Ya semangat aja. Sebenarnya nggak ada perlu bayar. Enggak sama seperti air. Air itu mengalir air ya, karena ada yang produksi ya di PDAM. Kalau data ini nggak perlu nggak perlu setiap data mengalir. Misal Telkomsel harus keluarkan biaya untuk data yang masuk ke setiap handphone kita nih, sehingga kalau dikopikan misal 1 megabyte harus bayar Rp10. Padahal nggak ada. Mereka cuma perlu investasi saat ini aja, BTS ini itu, kemudian sewa ke satelit. Setelah semua biayanya ada, itulah akuntansi biayanya. Berapa yang pantas kita jual kepada pelanggan, dengan nanti ada kartu lagi, ada pengecer. 100.000 dapat 4 GB. Itu 4 GB misalnya 1 GB siang hari jam 12 malam sampai jam 6 pagi sampai jam 12 malam.
Terus nanti yang malam lebih banyak lagi 3 GB. Apa juga pakai 3 GB. Tapi itu strategi pada ini semangat saya nih. Seperti itu. Nah, tugas pencatat meter di Telkomsel dengan teknologinya itu nggak ada lagi orang catat apa, jadi nggak ada. Dengan teknologi semua tercatat semua. Akhir bulan tinggal masuk tinggal buat tagihan kemana gitu. Sementara kalau handphone kita sudah secara otomatis terpotong ya biayanya. Teknologi itu semua itu nanti baru soal akuntan bagaimana mengatur pendapatan. Nggak sampai harus ngitung handphone orang akuntan, tapi teknologinya seperti apa. Oh ya, logika pendapatannya segini gitu. Nah tadi yang PT Mata tadi, kok bisa dia menyajikan yang 10 miliar membeli teknologi, nanti tinggal utang sana utang sini, bayarnya belakangan ketika sudah ini perjanjian sewa beli, sewa lah atau apa, tempatkan ke semua pesawat yang akan terbang dengan pengaturan seperti ini. Dan bukan si direktur PT Mata, oh saya beli jasa lagi, dari mana lagi, bisa dapat memprediksinya di awal. Nanti kalau salah kayak kereta api cepat Cina nih, bilang segini lah, ternyata oh lebih besar biayanya, tambah lagi. Oh ini harus penyesuaian harganya gini, teknologinya harus melihat kondisi medannya, harus ada tambahan alat-alat lagi. Oh, tadinya udah berapa miliar, berapa triliun, tambah lagi. Itu juga dengan pembangunan Stadion Hambalang, bukan stadion, apa kompleks apa ya Hambalang dulu. Ya, itu tadinya cuma 1,6 triliun bergerak sampai 5,4 triliun. Cuma untuk sana harga Hambalang, pusat atletnya, pusat latihan. Itu semua ya, gimana? Ya tinggal pindah-pindahnya disertai dengan analisa ini, tambah ini kebetulan ini. Ya, oh ya, ya bisa. Udah diteliti, cuma ahli teknik. Ya bu, ini perlu tambah ini, kontur daerahnya harus tambah jalan gitu. 5,4 triliun. Dari 5,4 triliun ini 2,5 triliun untuk biaya proporsional pemerintah ya. Untuk pemilu, siap. Sedemikian banyaklah bermain angka di mana-mana. Akuntan dibutuhkan di situ, pasang wajah apa? Betul. Nanti paling kalau salah saya dipotong lagi ada angka paling. Di situ integritas kita juga gitu penting. Jadi saya nggak bisa detailkan apa permasalahan, masing-masing harus bahwa kalian itu ya imajinasi sendiri. Nggak mungkin satu kasus ini saya bisa uraikan sedemikian banyak apa ceritanya. Kalau satu bisa saya potong, tapi nggak nyampe materi kita nanti pusing kita. Banyak bahkan ini potong lagi enggak. Negara kompleks Pak ya masalahnya lainnya. Kompleks sekali. Kemudian kenapa DPR dukung jangan dipilotkan, jangan ditutup. Tadi memang apa namanya istilahnya kalau perusahaan Garuda ini simbol apa flagship itu perusahaan yang berbendera, artinya ini piawaian kita nih. Sebab kalau Garuda ditutup, penerbangan Indonesia jadi penerbangan cecek, nggak ada yang levelnya level tinggi, walaupun padahal merugi, tapi ini dia punya potensi untuk dapat memperbaikinya, masih bisa bangun dengan manajemen penerbangan begini berargumen lah direksinya bisa kami usahakan ini flagship nih. Sayang kalau ini tutup, satu penerbangan kelas dunia di Indonesia, ini kelas Indonesia hilang yang penerbangan di Indonesia, masuk penerbangan lain ke Indonesia. Mati, Merpati mati, Berita mati, Lion mati, masuk yang lebih ini peluang penerbangan. Kenapa? Ketika ada penerbangan masuk, orang akan menggunakan jasa penerbangan karena sekarang nggak ngefly lagi kan naik bus ke Jakarta. Sudah ada penerbangan dengan harga tiket yang sama. Kenapa harus susah? Nah, sama seperti Indosat mau dibeli oleh Cina atau apa? Jangan. Ini teknologi informasi Indonesia, ketika pihak asing yang masuk, itu informasi yang ada di Indonesia disadap semua bisa kerahasiaan di Indonesia bisa bawa belur. Indonesia menjadi negara yang sangat mudah dijajah secara teknologi, secara informasi. Apa aja bahan ini tersadap. Teknologinya teknologi orang luar ditanam, itu kita nggak bisa intervensi. Jangan tanam ya, mungkin kami nggak mau pakai, nggak usah. Luar biasa ya.
Jadi seorang akuntan pun harus banyak ilmunya, pengetahuannya. Jangan membayangkan bahwa ini jurnal intermediate, utang, banyak sekali aplikasinya, ya kan? Mutiara. Ya juga ya, masalah terlalu banyak kan ini panggungnya marwah nih masa saya sampai kali. Hari ini sesi presentasinya sudah cukup, tinggal saya tambahkan dengan tugas. Saya harus melihat studi kasus, atau studi kasus yang kalian pokoknya harus jadi. Kapan jadinya studi kasus kalian nanti? Sebelum selesai atau setelah selesai? Dikasih ke BPK. Padahal itu yang dari awal Pak Heru bilang nanti buat studi kasus, case study. Jangan kami sibuk kali, nggak sempat mikir. Udah semua bimbing lah yang mikir, masa kami yang kasih beban untuk mahasiswa? Karena itu udah dari awal kalian bilang disuruh buat, baru milih judul. Terus apa case study-nya? Saya kasih contoh apa kan? Nggak, saya kasih share di grup tentang sebuah rahasia, analisa dari kasus yang ada di BPK berkembang yang mana, tahu lah dari sudut pandang apa yang kalian ingin tambahkan, kemudian format dari pembahasan case study kalian kayak mana ya kalian. Tapi saya di bagian akhir minta mana minimal konsepnya kalau pun belum selesai dijilid di presentasi, karena itu produk udah lama di BPK pinjam LHP ini itu hasilnya nggak ada, ya kan? Ini udah selesai, jadi nggak, yang ini nggak saya minta lagi, presentasinya nggak selesai. Tapi ya, produk akhirnya adalah karena laporan magangnya udah saya tantangan, saya nggak minta lagi. Case study-nya saya minta sebelum nilai keluar, nggak ada case study, nggak ada nilai. Oke? Kemudian, udah besok ya, Senin aja ya. Ini tutup. Oh ya tutup. Terima kasih. Oh ya, syuting loh. Terima kasih untuk ketersediaan mendengarkan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma bilang itu saja, mau bilang apa? Harus tutup salam, Pak. Tadi kan dimulai dengan salam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menutup forum itu tetap harus pakai bunga-bunga sedikit. Terima kasih sudah diberi masukan atas presentasi. Makasih dan sebagainya. Oh, nah syuting lagi. Oh siap, masih syuting. Ini trik, artinya jangan udah sentuh ya. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngapa bilang saya mau tutup? Jadi karena kita udah minta waktu, baik. Demikian presentasi saya mengenai Garuda sesuai dengan yang disampaikan di depan. Tapi jangan minta waktu setengah jam lagi tutupnya, setengah jam lagi minta waktu. Ambil poin-poin bahasa. Kita harus melatih diri hal-hal kayak gitu. Di 1 menit ya, 1 menit. Dan 1 menit itu apa yang poin yang penting kita sampaikan. Kalau cuma 10 detik, masih membuat sih waktu dikasih 1 menit, habis waktu 5 detik. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 3 detik. Harus penting kita mengemas waktu kita apa yang kita sampaikan. Penghargaan, terima kasih juga sudah dibimbing. Tapi jangan terlalu kelihatan bahwa itu formalitas. Kelihatan bahwa itu ucapan terima kasih itu dari hati. Harus pintar-pintar, jangan harus sering lihat orang seperti apa orang membuat kalimat penutup, closing dari pembicaraan dia kan. Oke, terima kasih juga sudah berusaha keras, sudah banyak membaca walaupun apa yang dibaca belum tentu dimengerti ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Butuh usaha yang keras untuk memahami. Ya, nggak mudah kita paham satu substansi yang baru kita ketahui. Gitu juga kalian kalau belajar kuliah, kan kalian lebih banyak belajar sendiri dengan dosen sebentar. Apalagi lebih banyak Zoom. Kalau sekarang atau kuliahnya udah ini sudah normal sekarang, ketemu di kelas. Udah normal. Apa beda di kelas dengan di lewat Zoom? Kalau di kelas ketemu bisa tunjuk jadi grogi kita lebih kuat. Nah, nanti saya kasih tahu tentang apa manfaat stres. Stres itu bermanfaat, tapi stres yang berlarut bisa membuat menimbulkan penyakit, gangguan tagih juga bisa. Ketika kita memang nggak bisa mengatasi permasalahan dalam hidup ini, jangan ambil beban yang di luar kemampuan kita yang sangat besar. Tapi kita ini diberi kemampuan memang apapun permasalahan bisa kita selesaikan. Intinya seperti itu. Allah kasih memang seperti itu. Luar biasa.
Nanti yang kemarin ya aku tabrak. Ternyata ada kemampuan penyembuhan kan dalam badan kita ya. Iya. Di intervensi dari dokter jahit ini. Bisa sembuh, nggak sangka. Bukan dokter yang sembuhkan, Allah semua ya. Iya. Nah, itu hanya ilham antara dan penyebab. Tapi kalau Allah bilang infeksi, aduh keluar dari sini, aduh nggak sembuh apa 3 bulan, aduh ya itu proses alami semua. Maksudnya alami gini, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan fisik kita, badan kita bisa beradaptasi itu memang ilmunya Allah semua. Allah buat ilmu itu nggak sekali langsung mapan di nggak ada perkembangan. Dari dulu teknologi ada kayak gini nih, udah asal sakit pasti sembuh. Ada juga orang meninggal juga. Itu ada kemungkinan yang Allah kasih supaya hasil produk kita itu selalu tinggi. Allah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah itu luar biasa. Sekali bilang alhamdulillah, Allah balas dengan luar biasa. Apalagi satu alhamdulillah diikuti lagi alhamdulillah, bisa mengucapkan alhamdulillah yang sebelumnya. Allah tambah lagi ini kita, pahala kita, rezeki itu kita, kelebihan kita, tamaan. Ada dapat sama juga ini tentang alhamdulillah. Oke, gitu. Terima kasih.